Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta atau sahibul mal menyerahkan hartanya kepada pihak lain atau mudharib untuk dibisniskan. Pengertian mudharabah menurut Imam. Pertama, mudharabah menurut Imam Hanafi adalah akad syirkah dalam keuntungan satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa. Kedua, mudharabah menurut mazhab Syafi'i. Mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Dasar hukum mudharabah. Akad mudharabah dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutar uang. Dasar hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma' ulama. Dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20, Al-Hadis, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah. Ijma', Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Rukun mudharabah, terdapat pemilik dan pengelola modal, ijab kabul adanya modal, dan keuntungan. Syarat mudharabah terdapat dua syarat, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Berikut yang termasuk ke dalam syarat umum dan syarat khusus dari mudharabah. Syarat umum mudharabah, yang pertama berbentuk uang dan bukan barang, kedua memiliki jumlah yang jelas, ketiga modal yang diberikan berbentuk tunai dan bukan hutang, keempat harus langsung diserahkan kepada mudharib, yang kelima pembagian keuntungan yang dilakukan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya syarat khusus mudharabah. 1. Ada permohonan pembiayaan yang diberikan. 2. Dilengkapi dengan data identitas diri. Ketiga, ada data identitas perusahaan yang digunakan untuk menjalankan usaha agar memperoleh keuntungan. Yang keempat, proposal proyek yang dilaksanakan harus diikuti sertakan. Yang kelima, dilengkapi dengan garansi dalam menjalankan usaha. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, kedua, mudharabah muqayyadah, keempat, mudharabah musyatarokah. Jenis-jenis mudharabah dibagi menjadi 3. Pertama, mudharabah mutlaqah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang dicakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana atau sahibul mal. Mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya pemilik dana sahibul mal memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi kepada pengelola dana. Akad mudharabah muqayyadah ada dua macam, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet, yaitu akad kerjasama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh sahibul mal. Yang kedua, mudharib muqayyadah off balance sheet, yaitu jenis mudharabah yang penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah adalah mudharabah di mana pengelola menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Ketentuan hukum mudharabah. Yang pertama, mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena sifatnya amanah. Yang keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah.
Materi selanjutnya yaitu skema mudharabah. Skema mudharabah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Yang kedua, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Yang ketiga, ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Yang keempat, jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Yang kelima, setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Materi selanjutnya yaitu contoh mudharabah. Contoh mudharabah ini antara dua pihak saja, yaitu Sohibul Mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sohibul Mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70 setelah mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan. Modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. Maka Sohibul Mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta dan sisanya sebesar 9 juta menjadi hak mudharib. Hikmah dari mudharabah. Sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktivitaskannya. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktivitasnya. Oleh karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapat manfaat dengan pengalaman mudharib, sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta. Dengan demikian tercipta kerjasama antar pemilik modal dan mudharib. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan pembunuhan kesulitan. Materi selanjutnya yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah itu pengertian musyarakah itu istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah itu menurut bahasa itu berarti al-ikhtilat, yang artinya itu campur atau percampuran. Maksud dari percampuran, yaitu seseorang yang mencampurkan harta dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain itu sulit untuk dibedakan, atau bisa juga disebut istilah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana para pihak masing-masing itu memberikan kontribusi dana secara bersamaan dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Musyarakah itu berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah partnership. Musyarakah itu merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Adapun musyarakah yang harus dipatuhi itu antara lain ada 4, yaitu pelaku akad atau mitra usaha, objek akad yaitu modal atau kerja, darobah. Yang ketiga itu sighar, yaitu ijab dan kabul. Yang keempat itu ada nisab, itu keuntungan atau bagi hasil. Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah itu menurut Hanafiyah itu yaitu yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah, baik dengan harta ataupun dengan yang lain. Dalam hal ini terdapat 2 syarat, yaitu yang pertama yang berkenaan dengan benda yang diakadkan, yang kedua itu syarat yang berkenaan dengan keuntungan. Syarat berikutnya yaitu yang kedua itu sesuatu yang berkaitan dengan musyarakah mal harta yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran nukut seperti jual mata uang Mesir ataupun rial, mata uang Arab Saudi, dan rupiah. Yang kedua itu yang dijadikan modal harta pokok ada ketika akad musyarakah itu dilakukan baik jumlah yang sama maupun yang berbeda. Ketiga itu sesuatu yang bertalian dengan syarikat. Namun mufawadoh itu disyaratkan. Yang pertama itu modal pokok harta dalam syirkah. Mufawadoh itu harus sama bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Yang ketiga itu bagi yang dijadikan objek akan disyaratkan syirkah umum, yaitu pada semua macam jual beli atau perdagangan. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah yang merdeka, balik, dan pintar. Sedangkan menurut Syafi'iyah,
berpendapat bahwa syirka itu yang sah itu hukumnya hanyalah syirka inan. Nah, jenis-jenis musyarakah itu secara garis besar, musyarakah itu dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu musyarakah syirkah, amlak, dan musyarakah syirkah ukut, musyarakah syirkah mufawadoh, dan syirkah mudorobah. Yang pertama itu ada syirkah amlak. Secara alami itu dibedakan menjadi 2, yaitu syirkah ikhtiar atau sukarela dan syirkah jabar atau paksaan. Yang kedua itu ada syirkah ukut, adalah 2 orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Artinya, bekerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Yang ketiga itu ada syirkah mufawadoh, adalah kontrak kerjasama antara 2 orang atau lebih di mana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara. Yang keempat itu ada syirkah mudorobah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seseorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bagi hasil musyarakah, ada 2 cara untuk pembagian bagi hasil musyarakah, antara lain yang pertama bagi laba atau disebut dengan profit sharing, dan yang kedua pendapat atau disebut dengan revenue sharing. Berakhirnya musyarakah bisa disebabkan oleh yang pertama, salah satu pihak membatalkan, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Yang kedua, salah satu kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila ataupun alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari 2 orang, maka yang meninggal batal. Musyarakah tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup. Yang keempat, salah satu pihak dalam pengaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah tempuran atau sebab yang lainnya. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang terjadi pada akad musyarakah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun, Maliki berbeda pendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian. Selanjutnya, penentuan nisbah. Penentuan nisbah dapat dilihat dari 2 pembagian, yaitu pembagian keuntungan profesional sesuai modal dan pembagian keuntungan tidak profesional dengan modal. Menurut lafaz ini, dalam menentukan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetopkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, potensi, atau waktu kerja yang lebih panjang.